Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Karena saya tuh sering banget dikirimin live-nya Bang Edis sama followersnya Bang Edis. Dan kemarin itu ada beberapa followersnya Bang Edis yang marahin saya. Karena apa? Karena kemarin saya naik di live-nya Yusuf VI gitu. Oke. Jadi gini Bang Edis ceritanya, saya nggak pernah lihat perdebatan agama di TikTok sebelumnya. Tapi kemarin kami ada Bible study online dan teman saya ada yang membahas tentang perdebatan agama di TikTok lah. Mungkin karena itu makanya live-nya Yusuf itu lewat di beranda saya, dan di situ kan ada tulisan Tuhan Kristen COD gitu. Atau Tuhan Kristen COD atau juru selamat kok nggak selamat gitu kan. Nah, COD itu apa? aku nggak cash on delivery atau aku nggak tahu maksudnya, tapi aku tanya maksudnya itu COD apa. itu kan bahasa-bahasa jual beli, cash on delivery. Maksudnya dibayar di tempat. Maksudnya gimana? Mungkin kayak gitu. Intinya aku banyak nanya ke dia. Terus waktu pertama kali kan aku nggak ada persiapan karena aku memang bilang aku bukan mahasiswa seminari, aku juga bukan pendeta dan aku nggak bisa menjawab banyak pertanyaan. Cuman aku pengen tahu kenapa dia tulis kayak gitu. Terus banyak hal yang aku nggak bisa jawab. Nah, aku dimarahin nih sama followersnya Bang Edis. Kemudian aku turun lah kan. Seminggu belakangan aku catat semua apa yang dia bilang, tuduhan-tuduhan dan pertanyaannya ke Kristen. Aku catat dan aku siapkan jawaban beserta sumber dan ayat Alkitabnya gitu. Aku juga tanya ke pendeta dan segala macam. Tapi ternyata ekspektasiku itu berbeda. Ternyata motivasi aku dengan dia itu berbeda. Motivasi dia adalah berdebat. Nah, motivasiku adalah menjawab tuduhan dan pertanyaan dia. Nah, kalau aku sudah menjawab pertanyaan dan tuduhan dia melalui ayat Alkitab, dan dia tetap dengan perspektif dia mengartikan ayat Alkitab lewat perspektif Muslim, itu bukan urusan kita. Itu kan tidak bisa dipercaya ya Bang Edis ya. Iya, lalu Dan dia juga membawa. Kesimpulannya followersnya Bang Edis itu marah karena aku nggak nyerang balik tentang apa yang dipercaya oleh Muslim. Nah, menurut aku nggak mau kayak gitu. Jadi kan begini, karakter orang itu masih macam-macam. Ada yang modenya itu, makanya dalam tim kesepak bolaan, kesebelasan itu, ada yang penyerang, ada yang bisa dia bertahan doang, ada yang dia bisa menyerang juga, macam-macam seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau Muslim bikin pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang sama itu harus dibalikin ke dia. Contoh. Misalnya, apa tuduhan Muslim? Kata Yesus, ini tuduhan Muslim ya. Yesus bilang katanya, perempuan tahu kan? Nanti kalau saya katakan di ban nanti kita. Itu akan masuk surga. Nah, itu harus kita bantah. Karena dia tidak kutip ayat itu dengan lengkap. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, perempuan-perempuan yang demikian rupa itu, ya, SNDEL itu, akan masuk kerajaan surga lebih dulu daripada pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena apa? Karena ketika mereka mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Begitu. Jadi poinnya itu adalah perempuan-perempuan yang demikian bertobat sehingga mereka masuk kerajaan surga lebih dahulu daripada para pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, setelah Muslim bikin tuduhan begitu, metodenya harus dibalikin dengan pertanyaan yang sejenis. Di dalam agama Islam gak ada pertobatan. Dalam agama Islam, pezina, pencuri masuk surga asal ngucapin syahadat. Tunjukin ayatnya. Nih, produk ajaran Muhammad. Di dalam ajaran agama Islam, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kan 2 kalimat syahadat? Gak usah diucapin. Nanti kalau diucapin dipotong video saya, dikatakan saya masuk Islam. Itu kerjaan mereka. Video saya banyak dipotong-potong sama mereka. Nah, di dalam agama Islam tidak ada pertobatan, yang ada ucapkan syahadat, masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya, kata Muhammad, walau dia berzina, walau mencuri, masuk surga. Nah, itu metode untuk berdebat. Jangan jawab terus.
Tapi ada yang Kristen begitu, itu pun tidak saya salahkan. Itu metode dia begitu. Ada Kristen Ya, itu ada. yang maksud Ada. Bang Edis. Maksudnya, ya kalau mau Bang Edis dengan cara menjawab mereka dengan mempertanyakan itu Bang Edis. Kalau aku nggak mau menyerang mereka, aku cuma menjawab. Dan itu pun Ya, juga saya aku nggak mau paham. naik turun gitu. Aku Saya nggak paham. sering-sering Gini, naik turun. mungkin keadaan Kak siapa Kak Snow White mungkin masih di negeri Konoha, masih di tempat yang banyak mayoritas Muslim. Jadi memang kalau menjawab Muslim memang resikonya begitu, dipersekusi. Tapi intinya gitulah, kalau metode yang baik. Kapan-kapan kita akan buka kelas apologetika. Jadi ini penting begitu. Di gereja itu tidak ada salah satu mata pendalaman Alkitab yang seperti ini. Ini penting karena pasti Islam ini akan bertemu dengan Muslim ketika berbicara tentang iman. Kita bicara iman doang ya. Gitu. Tapi kalau hubungan kemanusiaan, kita tetap harus menunjukkan rasa kasih sayang kita, persaudaraan kita kepada yang Muslim. Tapi kalau ngomong soal iman, kita nggak bisa kompromi, begitu. Kita jawab mereka, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kelas apologetika seperti itu. Makanya rumah apologet ya, kalau belum berdiri, pala saya masih pusing, pala saya. Saya belum tenang. Seperti itu. Gitu ya, Kak Snow White ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Bang Edis promosi. Oke siap. Pak Bang Edis tadi promosi yang di US dan segala macam. Siapa tahu kalau ke US bisa ketemu Bang Edis. Bisa belajar. Oh bisa. Kalau main ke sini bisa, kabarin saja, bisa inbox ke saya. Oke? Oke. Saya turunkan ya. Bang Edis. Oke, shalom. Ya, kita lanjutkan yang kembali lagi ya. Kita kasih naik ada Liana. Ini lama sudah tidak naik sini ya, tidak tahu. Ya, silahkan Liana. Nyalakan kamera Anda. Oke. Apa kabar Liana? Sudah lama tidak kelihatan. Iya, kabar baik Bang Edis. Lama gak kelihatan, kemana aja? Lama ya? Ya. Sorry ya teman-teman, saya Seko. sedikit kelaparan teman-teman. Iya, sambil makan. Ya, sorry ya. Sebentar, Bang maaf Edis. ya. Saya jarang-jarang, ini baru pertama kali kalau nggak salah siaran saya sambil makan, atau 2 kali ini. Sering? Minum sering? Yo, kalau minum sering, makan maksud saya. Ya, Liana, selamat malam. saya banyak kemarin yang banyak ngirimin yang video pada saya kemarin. Iya, benar. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasannya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Betul itu ya? Betul. Betul. Sampai Tadi sekarang juga Gus ada. Adamnya nggak naik-naik kemari nih. Saya mau Tadi pengen ada. ditunjukin itu mana inboxnya, begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Iya. Kalau akun dibikin-bikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox bisa, gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. Betul. Bikin akun Liana gampang. Tangkap aja foto mukanya, cekrek. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong Bang Maksud Edis. saya Saya nggak begini. laku ya. Maksud saya begini. Ada sebuah akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam. Padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Tapi Liana. pelakunya udah tahu Bang Edis siapa? Nggak tahu ya pemilik akun Edis TV palsu. Ya, Gini belum Liana, tentu, satu belum hal tentu nih. orang Islam juga. Satu hal Liana. Ya, Kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? sebenarnya tidak sih sebenarnya. Tidak. Kalau yang iya betul iya, yang iya saya iya. Iya, Oke, tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. Oke, yang mana saya Muhammad lupa, seorang Bang yang Edis. berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Iya, Bang. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa sih? Kenapa Bang Edis? Aku nggak mau berdebat, tolong. Ya kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat gimana? Iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba Di tunjukkan, dalam Bang Edis. Al-Quran, Ya. baik, saya akan bukakan. Apakah Oke. menurut Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar. Lebih baik bentar ya. Saya akan bukakan Qur'annya. Perhatikan.
Itu tertulis di dalam Quran Hmm? surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan. Nggak dibuka dari situ aja Bang Edi, sebentar ya. Nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti, buka saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edi. Al-Fat ayat berapa Ayat Bang yang Edi? kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya sebut Iya, yang oke, mana? oke, Al-Fat dulu, Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Ya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu dua. Coba bacakan. Liyagfiro lakallahu mata. Artinya, berarti Oh, baca artinya Arabnya. aja. Orang nggak Oke. ngerti. Artinya, Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad Berarti Muhammad berdosa nggak? berdosa, tapi berdosa dalam Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita terjaga bukan dari bahas dosa dosa-dosa. yang seperti apa. Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Oke. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Oke, agar Allah mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke, berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Ia memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang seperti Iya, apa dulu? berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada Berdosa, dosa-dosa. oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu kan. baik. Kalau memang Coba saya dosa-dosa pengen kamu mungkin buat pengakuan. Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, Oke. tidak memohon ampun. Gini Oke, Lina, dari situ, Pak. gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat lagi loh. Nih, Aduh, ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong, kamu juga bohong. Loh. Coba, Bisa Lina, aja, saya bisa pengen. aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah, Nggak coba mau. buka Ya. Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih. Surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus. Maryam, surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam. Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang 17, apa bunyinya? Ah, ini udah ketik 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. Oke. 18-nya. 18-nya.
Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke? Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Nggak begitu Loh, konteksnya. sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita Nggak. ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Nggak begitu Oke, ya. gini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia Oke. biasa berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul? Iya, dikatakan suci karena memang Oke. Mana yang lebih Setelah pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak Suri nanya tauladan semuanya juga. nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya Yang ya, berdosa untuk atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantas lah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Ya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Iya. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja Iya, lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya tuh Edis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Lina, Gimana nih, Bang Edis? gini, kalau kamu masih Ya. menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh, Terus Bang gimana? Edis ini. Ya, menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau Itu memang- menurut kamu. Masalahnya Iya, kalau Islam memang dia tidak boleh manusia menurut benar-benar kamu. suci, Gimana tidak sih? dosa, pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti Baik. itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi nih ya. Kalau saya ngomong harus pakai dalil, nggak bisa asal Ya, ngomong. oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Tidak kan? Sesungguhnya ia, setan, tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat Sesungguhnya- itu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat. sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? Menurut ayat ini, kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat, tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Ya, Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana? Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, analoginya kok begitu, Bang. Berat, saudara-saudara. Analoginya kok begitu. Loh, kok begini? Lina, Muhammad Ini setan- kena setan pengaruh ini yang sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya.
Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke Bang Edis, oke terima kasih Bang Edis. Nanti Iya. saya coba pelajari lagi ya. Baik. Saya Mungkin kalau saya harap. naik lagi saya membantah ini ya Bang Edis. Baik. Kalau kamu naik, coba Oke. berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum Oke. berubah. Oke? Oke, siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Oke, Saya yuk, turunkan. makasih Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja. Ya, silakan ya teman-teman lain. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nelpon saya atau apa, ketika saya sedang live, saya tidak bisa menerima telepon. Kalau ada yang nelpon pasti saya reject. Saya mohon maaf teman-teman. Karena kalau saya angkat, putus acara kita ini putus selesai. Ya, jadi teman-teman jangan menelpon saya ketika saya sedang live, oke? Mohon maaf. Nanti pasti setelah live saya akan menelpon balik, oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita iklan lagi nih teman-teman ya. Iklan terus juga, saya bosan juga teman-teman ya. Teman-teman kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir aja ke profil ya, ke beranda. Hati-hati banyak akun palsu ya teman-teman ya. Di luaran sana banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV. Kalau ada Edis TV, inbox kalian, minta nomor HP lah, minta ini, minta itulah, langsung blokir. Karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Saya tidak punya akun di Facebook, saya tidak punya akun di Instagram. Saya hanya punya akun di TikTok dan YouTube. Akun saya yang asli di YouTube cuma 1. Akun saya di TikTok yang asli cuma 2. Selain daripada itu saya nggak punya. Jadi hati-hati kalau teman-teman dapat inbox, dapat pesan dari Facebook, ya, maupun dari TikTok, tolong periksa apakah itu akun saya asli atau tidak. Kalau ada Edis TV yang tiba-tiba inbox, minta nomor HP, minta melakukan ini dan itu, langsung blokir karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Ya, seperti itu pengumuman dari saya. Oke, kita kasih yang selanjutnya ada Angel atau Angel ini. Mudah-mudahan Angel, bukan Angel ya. Ya, silakan. Angel Octoria. Angel Octoria, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Iya, ternyata bukan Angel, ternyata Angel. Baik, kita turunkan ya. Kalau Angel, kita turunkan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada... sebentar ya. Sebentar. Sabar ya, Saka Arfah. Bentar, Saka Arfah, di mana tadi Saka Arfah nih ya? Saka Arfah. Rajul Ajim. Oke, Rajul Ajim. Astagfirullahaladzim. Ya, Rajul Ajim, silahkan nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya. Bentar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar. Ini malam minggu ya teman-teman ya, malam yang panjang. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Ya silakan. Bentar. Jaringannya masih ini, bentar ya. Ini bukan masalah jaringan Bang, Anda suruh nyalakan kamera itu. Sabar dulu. Sudah ada itu di layar Anda, silakan Anda terima saja. Oke. Lama. Oke, baik Rajul Ajim, nanti Anda. Oke, baik, sudah. Oke. Sudah ganteng Bang, tenang, sudah ganteng, sudah tampan. Baik. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini kan diskusi Islam Kristen ya. Kalau Oh, saya tanya dulu, Anda Muslim? Edis nih bahasa kalau Muslim. Silakan. Kalau saya bertanya iman Kristen boleh? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Boleh, silakan. Bentar ya, saya berkata. Di Lukas 22 ayat 69. Lukas 22:69 ya.
Bisa. Di situ dikatakan Yesus, itu perkataan Yesus. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah, Bang. Itu nggak Allah. ada hubungannya Oke, sama oke. Allah, Bang. Oke, Allah yang Iya. Maha Kuasa. Jadi, Allah itu pertanyaan hanya saya- terjemahan dari bahasa Yunani Theos. Jadi pertanyaan saya, Sebentar, ada saya berapa buka dulu. Lukas berapa, Bang? 2269. Ada berapa Yesus? Lukas 22, Mm. 22, ayat 69. 69. Baik. Saya juga buka data di sini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Pertanyaan Anda apa? Ada berapa Yesus? Pertanyaannya nggak nyambung dengan Yesus berkata. Dengar dulu. susah. Yesus. Kok pertanyaan Anda ada berapa Yesus? Gimana sih? Makanya Bang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, ke aspal. Jawab dulu. Di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Yesus lagi berkata sama muridnya. Terus yang duduk di sana itu siapa? Baik, Ada berapa? baik. Begini Bang, begini. Jadi, kalau Anda membaca Bible, ya, Nggak les perkataan... lagi. Loh, bukan mau dijelasin tapi udah ketawa-ketawa. Boleh saya jelaskan? Anda bertanya kan? Silakan. Baik. Di sini saja lawan bicara dari Yesus itu tidak punya pikiran setulul seperti Anda. Mereka saja tidak berpikiran bahwa ada dua Yesus. Dengar dulu, Definisi dengar. kata sudah duduk itu sudah duduk atau belum? Sudah Definisi duduk. kata Sudah duduk. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, ketika itu dia berbicara, siapa yang duduk di sana yang mulai sekarang itu sudah duduk? Iya, makanya begini Bang. Perkataan Yesus Hancur kau. hancur. Mau dijawab tapi Nggak mampu gini. dia teman-teman. Kita kasih babak belur dia. Belur, babak Berapa belur. Berapa Harinya Yesus? jangan tinggi-tinggi. Ada berapa Yesus? Ada Ya, jadi perkataan-perkataan sudah di definisi dalam. kata mulai sekarang dulu. Definisi kata mulai sekarang. Boleh saya Sudah bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Oke, silakan. Baik. Jadi, kata-kata sudah terjadi atau perfect tense di dalam Bible itu punya makna bahwa itu adalah Ya, sebuah. les lagi. Ya udah Anda di bawah Referensi saja. Anda tidur di bawah sana. Malu, Di bawah malu. Anda tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Mau ditanya, mau dijawab ngeles lagi. Begini teman-teman. Di dalam Bible ketika Yesus berbicara atau Bapa di surga berbicara, itu sering menggunakan kata-kata perfect tense. Tahu nggak perfect tense? Kata-kata yang sudah terjadi walaupun itu belum terjadi. Kenapa begitu? Karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda baca-baca Bible, walaupun belum terjadi, tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Karena di mata Tuhan itu memang semua sudah terjadi. Di mata kita belum terjadi. Kalau di mata Tuhan sesuatu itu sudah terjadi. Makanya ada kepastian ketika Tuhan berbicara. Ya kan? Seperti itu. Bahasa-bahasa Bible harus Anda pahami. Nanti saya kutip juga begitu di dalam bahasamu. Kan, kamu tahu nggak? Di dalam Quran. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bahwa Tuhan memang sering menggunakan kata-kata yang sudah terjadi untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi dalam sudut pandang kita. Itu menekankan sebuah kepastian yang pasti terjadi seperti itu ya, teman-teman ya. Namun demikian ya, pengertian bahwa anak manusia ya sudah duduk itu juga sudah terjadi juga karena memang Yesus sudah memerintah. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah, teman-teman. Jadi ketika ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan, itu maksudnya Yesus memerintah, memegang tongkat pemerintahan. Dan Yesus memang sudah memerintah. Ya, seperti itu. Sekarang pun Yesus memerintah. Kalau Yesus ada di dalam hati Anda dan mengendalikan Anda, memerintah Anda, berdaulat atas diri Anda, itu Yesus sudah memerintah itu. Ya. Makanya kerajaan surga itu sebenarnya ya sekarang ini, seperti itu. Ya, walaupun nanti kesimpulannya atau eksekusinya nanti di kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu iman orang Kristen ya. Saya jarang bahas-bahas iman, teman-teman. Kenapa saya jarang bahas-bahas iman? Karena yang bersifat iman itu kita susah mau ini kan. Seperti di surga Anda nanti ada bidadari berdada montok, ya itu di iman Anda. Irma R, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, bisa bicara sendiri? Bisa bicara sendiri? Ada yang bisa dibanting?
Baik, karena tidak berbicara, jadi kita turunkan ya teman-teman ya. Karena tidak berbicara, kita turunkan. Kita lanjutkan lagi, ada Muksin Alatas. Muksin Alatas. Ya, silahkan Muksin Alatas. Muksin. Muksin. Ini orang pada ngambek tiba-tiba. Apakah suara saya bisa kalian dengar teman-teman? Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, oke, ngambek mereka. Gara-gara saya bilang Muhammad menurut Al-Quran seorang yang berdosa, mereka ngambek. Bantah tidak mampu, bisanya ngambek, marah. Coba bantah teman-teman, bantah. Oke, kita kasih naik lagi, ada Nini Wahyuni. Coba kita kasih naik, ada Nini Wahyuni. Nini Wahyuni, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Nini Wahyuni. Ya Bang Edi, salam. Ya, salam. Silakan nyalakan kamera. Jangan bernapas di mikrofon, Bu Nini, supaya tidak seperti ini. Iya. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Ah itu laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih, bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Apa? Terserah, apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang yang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba. Membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja udah lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edi live lagi, ku simak. Tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku
penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya, karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya, karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang Arabnya gitu doang. kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan dia tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa Ya. sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Betul. Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah. Meski aku belum belajar tentang Alkitab ya, ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Nunjukkan Yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu, kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu, tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah, mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan, keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong Bang Edis, nggak apa-apa itu surga bagimu gitu. Surga kepala kayak sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku gitu bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, enggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya.
hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja, katanya gitu. Mm. Ya, itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Ya, Seperti itu. puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih install aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah install, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu yang asli gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Oh, ada juga itu dulu ya, Bang, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi aku mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim, padahal kan uang mau aku bagi ya gitu ya, aku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau, katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Membuat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri. Itu Islam. cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang, salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Gitu. Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Ya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Pasti Iya. tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Ya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda, mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edis, Silakan. ada salam dari Silakan. Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV, itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Mm-mm. Oke, Channel. baik. Itu salamnya Baik. dari Bang Fajar. Terima Baik, kasih banyak Bang Oke, Edis ya. terima kasih Kak Nini. Tuhan Terima kasih. memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Ya, salam. Oke, baik. Shalom ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda dari Muslim pindah Kristen, saya sarankan Anda untuk memakai kacamata dan masker. Jangan sampai Anda berbicara di Edis TV lalu keselamatan Anda itu menjadi dipertaruhkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, boleh pakai kacamata atau pakai masker ya, biar ada saingannya Juma. Oke ya teman-teman ya, itu. Saya ketika dia kata Mamat itu saya jadi nggak enak sama orang-orang yang sudah memperingati saya, karena sudah banyak diperingati saya teman-teman. Bang, kalau ada Muslim begitu bang, jangan dipaksa nanti dia ngomong begini, nanti jadi kecelakaan bagi dia loh. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada
Bentar ya. Iksan Al-Fatih. Iksan Al-Fatih. Makasih Bang Aman, makasih. Teman-teman saya ucapkan terima kasih ya telah memberikan support gift, support kolektor, saya ucapkan makasih. Iksan Al-Fatih, silahkan nyalakan kamera Anda. Iksan. Saudara Iksan. Iya, selamat malam. Selamat malam, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Sebentar, Bang. Ya. Halo. Iya. Bang Iksan atau Pak Iksan, saya tanya dulu nih Bang, Anda ini Muslim? Iya. Insya Allah Muslim, Bang. Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Pak Iksan Al-Fatih? Silakan. Sebentar, saya tarik napas dulu. Ya, tarik napas dulu biar tenang. Tarik napas. Tarik napas, tahan 3 detik, hembuskan. Iya. Tarik napas, Luar biasa. hembuskan. Wah, biar nggak panik. Nah. Oke. Iya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sebelumnya saya Tapi jangan dimakan, Bang. cukup tenang. Mikrofonnya jangan dimakan. Segitu saja ya, silakan. Iya. Saya cukup senang bisa naik di sini. Iya. Ya. Saya cuma mau konfirmasi aja itu yang Bang Edi selama ini pernah sampaikan mau terjun dari Monas itu betul apa tidak? Itu Betul, aja. betul. Kalau ada orang Muslim yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya narasikan terhadap Islam dan Muhammad merupakan fitnah, saya siap dilempar dari Monas. Silakan. Tunjuk satu saja, nggak Berarti- usah banyak-banyak. Satu saja buktikan kesalahan saya terhadap agama Islam, fitnah saya terhadap agama Islam. Oke, saya ada sih itu satu. Apa itu? Bang Edis kan pernah mengatakan kalau Bang Edis itu satu ya, karena Tuhan saya satu, ke Tuhan yang Maha Esa. Oh, Mengatakan. saya pernah diskusi dengan namanya itu adalah siapa ya? Yang dari Madura itu loh, siapa namanya? Syarif kalau nggak salah, siapa gitu namanya? Lupa saya. Iya. Dia bilang begini. Oh, saya tunjukkan saja videonya. Ada kok, ada videonya. Ngapain kita ngomong? Bentar. Dia bilang, padahal Tuhan itu Esa, kata dia begitu. Nah, terus saya bilang, apa Esa itu? Esa itu adalah satu, kata dia. Apakah saya satu? Dia jawab iya. Sebentar nih ya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua. Bukan cuma 2, Berapa itu? 3 dalam 1. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam 1. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu. Is. Apa Esa itu? Esa itu tunggal, satu. Is. Saya juga 1. Terus, kemudian, Denang dulu. Terus siapa, Andis? Saya berapa? Edis. Edis ya 1. Berarti saya Esa enggak? Ya Esa. Berarti saya Tuhanmu. Nah, orang Muslim sering membangga-banggakan jumlah Tuhannya 1, tidak 1/4, betul? Tidak separuh, tapi 1, benar-benar 1, betul? Karena Tuhannya 1 masuk surga, betul? Betul nggak? Tapi sebetulnya Bang Edis bukan satu, Bang. Bukan satu. Bagaimana ini? Kalau Bang Edis satu, Bang Edis tidak bernyawa. Bang Edis ada 2. Satu secara jasmani, satu secara rohani. Bukan, yang mau saya tanyakan kepada Anda. Allah itu kan 1, Ya betul. Esa. Ya betul. Saya 1 atau tidak? 2. Saya 2. 2. Satu jasmani, satu rohani. Ya, 2 makanya. satu. Oke lah. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, itu bantahan saya salah satunya itu bahwa Bang Edis bukan 1 melainkan 2. Jasmani Oke. dan rohani. Kalau begitu 2 Allah yang juga berbeda. 2. Oh tidak, kalau 1. Baik, ada Al-Quran di situ? Qul huwallahu ahad. Sebentar, ada Al-Qurannya di situ? Saya tidak ada Al-Quran, Nah, tidak punya Al-Quran, pantesan masih percaya. tapi saya hafal. Qul huwallahu ahad. Oke, Awal coba. 1. Apa bunyi Quran surat Maryam ayat yang ke-17? Abang bacakan saja, saya dengarkan tidak apa-apa. Baik, di dalam Quran surat Maryam ayat 17 atau 18 atau 19 antara itu ya. Ada Maryam yang dimana ada ruhana, ruh Allah menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia dengan mengucapkan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu ayat itu? Ya terus. Oke, yang datang kepada Maryam siapa di situ? Saya yakin itu bukan Allah sendiri, Bang. Itu Yang wahyunya. datang ruhana, benar tidak? Ruhnya Allah, betul nggak?
Allah itu Maha Satu. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan dan Balik satu. lagi ke situ, jangan balik ke situ. Allah punya roh nggak? Allah jelas punya roh, tapi Punya Allah adalah satu roh. kesatuan. Oke. Allah punya roh. Anda tadi mengatakan saya punya roh, betul? Ya, tapi apa punya jasad? Allah nggak punya jasad. Allah itu sempat. Oke, apa kalau namanya, begitu saya jasadnya tidak- siapa itu yang datang kepada Maryam? Nah, itu tidak tahu. Ya, nggak tahu. Ada seseorang datang kepada Maryam, dia itu ruhnya Allah yang menjadi manusia. Ya, terus. Nah, pertanyaan saya, siapa itu? Ya, itu bukan jasadnya Allah, insya Allah bukan. Ya, terus jasadnya siapa? Jasadnya siapa kalau begitu? Ya, saya tidak tahu itu yang. Ya, kalau nggak tahu di bawah saja. Oke. Di bawah saja kalau tidak tahu gimana? Ya, soalnya keyakinan saya adalah yaitu Allah. Iya, tidak boleh dengan keyakinan, tidak boleh dengan nggak tahu, Pak Iksan. Oke, saya kasih masih satu kesempatan gini. Coba, Pak Iksan nonton saya sudah lama belum sih? Atau baru-baru saja? Sebetulnya lama. Dan Sudah saya berapa menganggap bulan? Ini beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Gini, Pak Iksan. Selama 4 atau 5 bulan itu, mungkin Pak Iksan nontonnya ya cuman scroll gitu aja atau lama. Paling nggak berapa menit nonton tempat saya? Lama. Saya pernah dari awal sampai selesai saya terus ikuti. Dari awal sampai selesai. Yang saya heran, kenapa Iya, masih sampai Islam? jam 12 malam jam 1. Gimana? Anda pernah nonton saya dari A sampai akhir, kenapa masih Islam? Sungguh nekat yang nyata. Ya, karena saya mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Oke. Insya Allah seutuhnya saya pelajari Islam. Baik. Selama saya bernarasi, membahas agama Islam, pernah nggak saya ucapkan fitnah terhadap agama Islam? Begini Bang Edis, fitnah menurut saya tidak. Cuma begini. Tidak. Secara etika, ya. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Ya, cuma begini. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Anda sudah mengatakan tidak fitnah loh, berarti saya nggak jadi lompat dari Monas. Gimana? Oke. Cuma begini Bang Edis. Gimana? Ini saya punya ibarat ya. Mana itu? Mungkin itu adalah sisi yang lain daripada Islam. Seperti begini. Misalkan saya ketemu orang buta, lalu saya tak olok-olok orang itu buta. Dia kira-kira marah nggak orang buta itu? Atau dia kakinya maaf, dia kakinya pincang. Terus saya olok-olok dia itu pincang. Kira-kira marah nggak? Seperti itu. Oh, Itu jadi etikanya umat begitu. baik, saya paham. Gini, misal ada orang, taruhlah orang tersebut misalnya pakai sendal jepit yang udah bulukan misalnya. Seperti saya yang suka pakai sendal jepit yang udah bulukan, oke? Terus ada orang ini, sendal bulukan, pakai sendal bulukan. Iya. Kan? Mengatakan sesuatu yang fakta begitu ya. Iya. Nah, artinya mengejek atau kalau bahasa Belandanya meleseng-lesengi gitu ya. Nah, itu membuat orang tersebut marah nggak? Ya tergantung orangnya. Begitu. Kalau orangnya seperti saya, Edis, mau dikatain gimana pun ya bodo amat. Saya nggak marah. Ya. Karena yang dikatakan benar, Ya, emang sendal gue bulukan, yang memang bulukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Selama yang dia katakan fakta nggak masalah. Nggak fakta saja saya nggak marah, apalagi yang fakta gitu. Nah, terhadap Muhammad, saya mengatakan yang fakta memang, tetapi dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang sarkas sehingga membuat Muslim marah. Begitu ya Pak Wisan ya? Iya, itu dia. Oke, misalnya Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Itu benar dan itu fakta. Kemudian saya gunakan bahasa itu sebagai meledek begitu ya? Iya. Iya. Nah, itu beda lagi Pak Ihsan. Yang saya mintakan kan buktikan bahwa saya memfitnah. Begitu. Ya, kalau dibilang fitnah tidak sepenuhnya, memang tidak. Tapi ya kalau menggunakan saya bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip mengatakan fakta tapi pahit bagi orang Islam gitu ya. Ya, susah untuk diterima. Jadi kebanyakan mengundang emosi. Mengundang Menurut saya emosi. seperti Kalau itu memang benar, itu saya akui itu benar. Tapi kan yang saya katakan fakta. Nah, makanya begini. Saya pernah bilang begini Pak Ihsan. Agama Islam itu, yang membuat agama Islam masih ada, itu undang-undang penistaan agama. Coba lihat di negara-negara mayoritas Islam. Ya, Pakistan, Afghanistan, kemudian apa lagi? Arab Saudi. Pokoknya semua negara-negara dengan mayoritas agama Islam selalu akan membuat undang-undang untuk melindungi Muhammad. Karena kalau nggak dilindungi, habis dalam pengertian begini. Saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dari negeri kita tercinta Indonesia ini, maka dalam waktu 15 tahun orang akan bebas ngomong tentang Muhammad karena udah nggak dilindungi lagi Muhammad oleh undang-undang.
Ketika orang bebas ngomong tentang Muhammad, orang bebas bicara tentang agama Islam, nanti dalam jangka 15 tahun, yang menjadi orang Islam di Indonesia tinggal satu, namanya Yusuf PI. Iya, habis bang. Karena apa? Karena orang sudah memiliki kebebasan untuk berbicara. Selama ini kan orang nggak berani bang ngomong. Muhammad nikahin anak di bawah umur, mana berani orang ngomong. Padahal itu benar. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada bang, dilindungi. Coba, Ya, ada nggak undang-undang penistaan supaya tidak menista Yesus? Nggak ada. Karena Yesus tidak akan mungkin bisa dinista. Coba tunjukkan satu saja hal-hal yang membuat Yesus ternista. Perbuatan apa yang sehingga orang Islam akan mengolok-olok Yesus? Nggak ada, selain daripada fitnah. Iya, tidak ada. Saya sudah memberikan tantangan kepada orang Muslim. Tunjuk satu hal yang bisa kamu olok-olok dari Yesus. Semuanya fitnah. Yesus dikatakan mencuri keledai. Nggak ada mencuri keledai. Ada di situ pemilik keledainya. Dan dia izinkan untuk dibawa. Yesus menyuruh muridnya. Kamu nanti akan pergi ke sebuah sana. Kamu akan jumpai nanti keledai di sana. Lepaskan dan bawa kemari. Jika pemiliknya datang, bilang. Ada pemiliknya. Dan pemiliknya ngasih. Nggak ada di situ mencuri. Terus orang Islam bilang lagi. Lihat tuh. Perempuan-perempuan SUNDL mengatakan. Akan masuk kerajaan surga. Kutip ayatnya dengan benar. Karena mereka ketika mendengar Injil mereka bertobat. Sedangkan para ulama-ulama pemuka-pemuka agama Yahudi tidak bertobat. Beda dengan ajaran Muhammad. Kalau dalam ajaran Muhammad, perempuan pezina, pencuri masuk surga. Yang penting ngucapin syahadat. Tidak begitu juga sebelumnya. Tidak begitu dipotong. Iya. Baik. Ya, Itu kan khotbah kesukaan saya loh, Pak Syafiq. Ya. Kalau saya sih nggak peduli yang menyampaikan siapa, yang penting jangan dipotong. Itu kalau di Islam kan amal sedikit tetap diberi pahala, dosanya sedikit juga mendapat siksa. Itu seperti itu. Jadi bukan karena berzina masuk neraka. Bukan, saya tidak mengatakan karena berzina, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang itu pasti masuk surga, walaupun dia maling kah, walaupun berzina kah, tetap masuk surga, bener gak? Ya betul. Iya, makanya agama Islam itu agama yang sangat indah. Tapi tidak semudah itu. Nikmat mana lagi? Sebentar. Wahai orang-orang Islam, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Inilah indahnya agama Islam, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Itu Muhammadur sudah sering saya dengar, itu udah bosan itu. Itu udah bosan La saya. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Saya udah sering dengar yang itu. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting ucapkan kunci surga. Asyhadu alla. Nah, itu. Kalau Anda sudah mengucapkan itu, jamin masuk surga kata Muhammad, jamin. Ya, makanya koruptor ya terus tumbuh subur. Koruptor gua korupsi, yang penting kan ucapin syahadat gua. Angelina Sondak setelah dia jadi mualaf, apa yang dilakukan? Korupsi. Habis itu ngapain? Ucap syahadat. Kan masuk surga. Melalui proses. Nggak ada di situ proses. Jangan ditambah-tambahi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau ada di situ dikatakan dicuci dulu di dalam neraka, kalau ada di situ dikatakan diproses dulu, saya lompat dari Monas. Nggak ada hadisnya. Mau ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambahi hadis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah dikasih bonus begitu kok didustakan. Nah itu dia. Itu yang tidak saya terima, tidak seperti itu. Tapi itu kata Muhammad. Dosa. Gimana? Pak Ihsan, kata Muhammad, Ya. barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun seseorang itu berzina, sekalipun seseorang itu mencuri, iya. Itu sudah nikmat yang paling tertinggi dalam agama Islam. Makanya pertanyaan saya kepada orang Islam, sudahkah kau berzina? Sudahkah kau mencuri? Lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dosa zinanya tetap harus diterima dulu, konsekuensinya seperti itu. Masuk surga itu. dia. Masuk Iya, surga. tapi setelah mendapat siksa dulu. Di mana dalilnya disiksa dulu? Dosanya. Mana dalilnya disiksa dulu? Nah, saya tidak bisa menunjukkan karena saya bukan Kalau ahli tidak dalil. bisa berarti Anda yang fitnah, bukan saya. Bagaimana? Tidak seperti itu. Makanya Pak Ihsan, Iya. Pak Ihsan, ajaran Ya. Muhammad dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang.
Tanpa kekudusan di dalam Bible, orang tidak akan melihat kerajaan surga tanpa kekudusan. Oh, ini saya ingat dalilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Coba surat berapa ayat berapa itu? Kalau surat berapa itu saya lupa. Baik, saya beri kesempatan Anda, saya beri Anda kesempatan untuk menunjukkan itu nanti gimana? Baru datang lagi. Lain waktu, besok saya hadir lagi. Baik, saya tunggu ya Pak Ihsan ya. Ya, itu pegangan saya biar saya nggak dibilang fitnah. Baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu artinya barang siapa yang melakukan amal sebesar biji zarah, dia tetap akan menerima amal kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan dosa walaupun sebesar zarah juga akan menerima dosanya, siksanya. Seperti itu akan dibalas. Berarti tidak ada pengampunan. Tidak dibalas seperti bagaimana itu. Dengan hadis yang mengatakan pada hari yaumil kiamat nanti akan terlihat orang-orang muslim yang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai gantimu, penggantimu di neraka. Sehingga dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu tidak saya dengar. Saya tidak dengar. Yang ada makanya pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu tidak saya dengar. Bagaimana Anda sering nonton Edis TV tetapi Anda tidak tahu itu? Sedangkan itu adalah hadis favorit saya. Di dalam hadis, mau saya tunjukkan dalilnya? Silakan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Sungguh luar biasa mereka ini saudara-saudara ya, luar biasa, luar biasa. Nih, apakah benar bahwa dosa-dosa itu akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani? Perhatikan. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Adanya hadis tentang dosa akan ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Sabar. Kita akan tunjukkan hadisnya. Sebentar ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Bagaimana mungkin Anda sering nonton Edis TV tapi tidak tahu hadis ini? Perhatikan. Kelihatan ya? Ya. Ini hadisnya. Sahih Muslim 4969. Oke. Nih, terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau orang Muslim yang berbuat dosa, tenang, tenang. Nanti dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim yang bikin dosa, Edis TV yang nanggung. Angelina Sondak yang korupsi, Edis TV yang nanggung. Tenang. Betul. Itu saya baru tahu itu. Makanya Anda masih Islam. Jika Anda sudah tahu dari dulu, Anda tidak mungkin lagi akan Islam lagi. Sungguh nekat yang nyata. Inilah keyakinan saya, insya Allah. Ya kalau hanya sekedar keyakinan mah ya ngapain Pak Ihsan? Saya yakin ya mau gimana? Kita di sini nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita nanti debat kusir. Kita di sini bukan bahas keyakinan, kita di sini membahas bagaimana logika kita akan kita gunakan, bagaimana akal kita, ya, bagaimana kita mendiskusikan ini secara logis. Coba, kalau Anda berbuat dosa, Anda berzina, Anda mencuri, siapa yang menjadi penebus Anda nanti dari siksa api neraka? Saya sendiri. Salah, nggak percaya dengan Muhammad. Iya, saya. Tadi yang dikatakan dalam hadis siapa yang menjadi penebusmu? Itu saya nggak percaya hadis itu intinya. Makanya benar omongan saya. Saya nggak percaya. Jikalau seseorang sungguh-sungguh mempelajari hadis, jikalau seseorang sungguh-sungguh mendedikasikan waktunya untuk belajar hadis, maka orang tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah, betul? Ya kalau yang nggak benar ya betul, kalau yang benar ya dipakai. Berarti sebagian hadis isinya bohong. Sebagian hadis ya, berarti isinya bohong. Betul. Oke, sebagian bohong, sebagian benar. Betul. Oke, kenapa giliran bikin rugi, kenapa giliran bikin Islam bangkrut langsung dibilang bohong? Ya, kurang tahu saya. Bang Edis pernah nggak? Artinya ya suka-suka Anda saja. Ya, kalau saya tetap Al-Quran yang utama. Jadi pegangan. Al-Quran kalau hadis, kalau Anda, oke, gini.
Mana kitab yang lebih lengkap? Mana kitab yang lebih menjelaskan? Mana kitab yang memberi petunjuk, Quran atau hadis? Al-Quran. Baik. Bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Diawali dengan berwudu. Oke. Benar nggak ada kayak begini dalam sholat, dalam Al-Quran? Ada nggak? Itu takbir. Ya, ada nggak disuruh kayak begini dalam Quran? Dalam tuntunan, yang ada dalam tuntunan. Tadi barusan saya katakan, yang lengkap Quran atau hadis? Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran gimana tata cara sholat? Tapi kan bukan berarti semuanya hanya dalam Al-Quran. Nah, saya kan tidak bilang semua mulai salah. dia kan? Mulai. Pak Ihsan, Anda percaya dengan Al-Quran? Ya. Insya Allah saya percaya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat yang 89, bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Insya Allah percaya. Oke, coba jelaskan kepada saya, menurut Al-Quran, bagaimana tata cara sholat? Itu dalam tuntunan, bukan dalam Al-Quran. Berarti yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Hadis. Mana ya kitab yang lebih jelas, Quran atau hadis? Al-Quran cuman, hadis juga tidak semuanya salah. Ternyata ini gimana? Bang Edis, Pak Ihsan, kan saya ulangi sedikit lagi nih, ini kita gunakan logika kita. Menurut Quran, kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan, kitab yang sempurna adalah Al-Quran sendiri, betul? Iya, betul. Tetapi bagaimana tata cara sholat? Dijelaskan dalam Quran atau hadis? Dalam Al-Hadis. Berarti kitab yang memberi penjelasan, Quran atau hadis? Hadis, tuntunan. Tapi kan saya tidak bilang kalau semuanya hadisnya salah. Berarti ayat Quran yang mengatakan Quran adalah kitab yang memberi penjelasan, berarti ayat itu bohong, betul? Tidak juga. Gimana sih? Gimana nih orang ini? Masa Quran berbohong? Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Cuman tetapi kan kenapa Quran tidak menjelaskan tata cara sholat? Karena ada dalam hadis. Kok karena berarti Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu berarti bohong, betul? Ya dilengkapi oleh hadis lah. Oke, berarti Quran tidak lengkap. Ya lengkap sudah, tapi kan secara rinci ada dalam hadis juga. Oke, baik. Ini Bang Edis, maaf sudah pada protes ini, suruh diturunkan. Ya, gimana? Nanti gimana nggak diturunkan? Anda asal bunyi. Apapun pertanyaannya, yang penting jawab. Oke lah Pak Ihsan. Saya berharap. Sebentar, saya mau itu dulu. Gini sebentar. Yang penting pada intinya saya cukup menyukai karena dengan adanya itu saya kan jadi lebih belajar lagi tentang agama. Cuma insya Allah tidak akan satu malam saya akhirnya besok menjadi Kristen, tidak mungkin. Kan sering ngomong kalau tahu nggak penyebabnya Pak Ihsan? lebih dalam saya akan menjadi. Oke. Ya silakan. Apa penyebabnya? Begini, karena Pak Ihsan pertama membohongi diri sendiri. Kalau orang mau membohongi dirinya sendiri, sampai kapanpun dia tidak akan mau menerima kebenaran. Contoh. Ya, Bu. Quran mengklaim bahwa dirinya adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ketika orang Islam ditanya, wahai kaum muslimin, kenapa kalau sholat tangannya begini? Coba, buka Quran, yang katanya kitab menjelaskan segala sesuatu. Nggak tahu, Quran nggak tahu. Kenapa orang muslim kalau sholat tangannya begini? Biar ngapa ini tangannya begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Ya itu tuntunan lah. Bukan masalah tuntunan enggak. Quran menjelaskan segala sesuatu kan? Iya. Coba jelaskan menurut itu, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Apa maksudnya kok begini? Ya nanti kita sambung lagi besok. Itu dalam hadis. Itu tuntunan. Itu ya. Baik Pak Ihsan, baik. Terima kasih Pak Ihsan sudah mampir ke TV. Iya. Besok juga terima kasih. Sama-sama Pak Ihsan. Besok siapa tahu kita bisa naik lagi biar kita sering. Saya sebenarnya sangat rindu mendengar kabar dari Pak Ihsan. Besok ngomongnya, Edis, betul bahwa setelah saya pelajari agama Islam ini, saya ingin meninggalkannya. Kata-kata itu yang saya rindukan. Baik. Tidak mungkin. Jangan, ya sekarang Anda bilang tidak mungkin, tapi besok kan belum tahu. Tidak akan. Oh ya, saya gini Bang Edis, saya mau kirim salam buat kaum muslimin, assalamualaikum, dan buat kaum non muslim, selamat malam, sampai jumpa lagi. Berarti betul ya, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non muslim kan?
Oke, saya hanya untuk kaum muslimin saja. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi benar. wabarakatuh. Orang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oke, tidak masalah. Iya, tidak betul. Karena memang itu ajaran Islam memang begitu. Makanya agama Islam itu udah saya bilang bertentangan dengan Pancasila. Bener nggak? Ada nggak persatuan Indonesia? Ada nggak persatuan Indonesia? Bunyi sila. Iya, silakan. Nah, Kak. artinya apa? Orang Indonesia harus bersatu, betul? Iya, betul. Menurut agama Islam, bisakah agama Islam bersatu dengan non-muslim? Ya, insya Allah pasti bisa lah. Bisa dari mana? Mengucapkan salam aja nggak boleh. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Mau bersatu dari mana? Ya, jadi Bang, salam Pak kan tidak Isan. ada assalamualaikum. Pak Isan, Iya. apa sih arti salam? Ya, Apa sih arti salam? salam mengucapkan salam kesejahteraan. Untuk Iya. salam kesejahteraan. Oke. Bolehkah itu Ya. diucapkan oleh Ya, orang jadi kan Islam kepada non? mengucap salam kan tidak harus assalamualaikum. Iya, bolehkah itu diucapkan kepada non-muslim? Boleh kalau tidak menggunakan bahasa Arab, mungkin seperti itu. Kalau Jadi tidak kan saya bahasa ucapkan Arab, selamat malam. menganggur lagi nih. Kalau assalamualaikum, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, betul? Itu saya kurang tahu, terus terang. Makanya Anda banyak nggak tahunya Pak Isan. Oke lah, di bawah sudah teriak-teriak itu. Pak Isan, Ya, itu gini. kasihan. Saya bilang Ya. begini, Ya. tolong organisasi-organisasi Muslim. Saya sudah bilang, kelompok-kelompok Islam bilang, saya sama mereka sampaikan, kalau ada statement saya yang tidak benar tentang agama Islam, bikin laporan ke Mabes Polri, udah dibilang. Saya bilang begini, menurut ajaran agama Islam atau menurut Muhammad apa yang tertulis dalam Quran dan hadis itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Makanya saya bilang agama Islam sesuai dengan gini saja bahasanya sederhana. Agama Islam bertentangan dengan dasar negara kita. Makanya sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, agama Islam itu harus dibubarkan. Lu iya. Saya tidak begitu suka. Loh, sekarang saya tanya, Gitu. apa lambang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan, lambang negara kita itu Pancasila. Burung Garuda. Nah, dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita itu burung Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Muhammad, boleh tidak membuat gambar atau patung makhluk hidup? Itu ajaran Islam yang sudah beda lagi itu kelasnya itu. Berarti Anda ngarang nggak sih? Bahkan menurut Muhammad, lambang negara kita itu harus dirubah. Bukan Pak, nggak boleh burung Garuda. Karena menurut Muhammad itu musyrik, syirik. Gimana? Makanya banyak ormas-ormas Islam yang ingin merubah dasar negara kita dan lambang negara kita. Makanya ormas-ormas itu melakukan pemberontakan. Itu bukan jangkauan Pak saya Isan, itu. selama Ya. kita merdeka, Anda lihat nggak rekam jejak ormas-ormas Islam yang ingin memberontak mendirikan negara, membubarkan negara ini? Tidak pernah. Tahu apa yang Pak Isan ini? Anda tahu HTI? Tahu HTI nggak? Iya, pernah. Apa HTI itu? Coba sebutin HTI itu apa? Hizbut Tahrir Indonesia. Oke, Anda tahu apa agenda mereka? Tidak tahu, karena saya tidak mendalami itu. Tidak tahu. Agenda mereka ingin membubarkan negara ini, ingin mengganti lambang negara kita dan ingin mengganti dasar negara kita, diganti dengan Ya, syariat kan tidak dan harus ajaran tahu. Islam. Makanya Ya, saya kan bilang tidak harus tahu ajaran itu. agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergi lapor polisi, lapor polisi. Saya yang bilang agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya tunjukkan dalil-dalilnya semua, nanti saya tunjukkan. Mau berapa makalah saya bilang dasar-dasarnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, orang-orang tersebutlah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Betul nggak? Betul nggak? Tidak semuanya betul. Sudah semuanya betul. Al-Quran mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka orang tersebut kafir. Betul? Ya, terus? Oke. Kalau mencuri, menurut Al-Quran diapain? Itu jangan sampai ke situ. Saya udah tahu arahnya ke situ, potong tangan. Itu kan hukum Islam itu. Iya. Masa di Indonesia mau dipotong tangan? Baik. Itu. Kalau menurut Al-Quran, kalau orang maling itu dipotong tangannya, betul?
Ya. Di negara kita tercinta ini, kalau orang maling, apakah dipotong tangannya? Ya, ini kan ada prosesnya. Kalau di Indonesia aja tidak begitu kemungkinan lah. Bukan. Ada nggak hukuman atau pidana bagi orang yang mencuri itu dipotong tangan di Indonesia? Ya, selama ini tidak ada. Tidak ada. Karena negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Makanya Aceh ingin mendirikan syariat sendiri. Makanya saya bilang, kalau orang Islam sungguh-sungguh ingin menjalankan agama Islam, memberontak mereka, bubar negara ini gimana? Makanya orang Islam sekarang itu harus bermunafik. Mereka tidak mau menjalankan hukum Allah. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum Wahyudi dan hukum Belanda. Itu. Sekarang kita Ya kan jujur-jujuran kan saja. itu. Kita jujur-jujuran saja, nggak usah kita munafik-munafik. Bahwa memang negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Lalu kalian akan mengutip ayat. Ya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ada dalilnya, Bang. Berarti kita harus taat kepada ulil amri. Ya. Loh, kalau ulil amri tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apakah dia bisa dianggap sebagai ulil amri? Ya, ada seperti ini kita nikmati saja. Tidak bisa, gimana? Saya sudah bilang kepada kalian, kita janganlah bermunafik terus. Sampai kapan kita mau munafik-munafikan? Gitu loh. Ya. Saya yang bilang bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945, salah satu pasal di dalamnya, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan menjalankan agama masing-masing, betul? Ya, betul. Tapi menurut agama Islam, apakah bebas? Kalau orang keluar dari agama Islam, apa yang harus dilakukan? Menurut hukum Islam? Ya, tidak. Ya, saya tahu arahnya mau kemana, tapi kan tidak seperti Berarti itu bertentangan juga lah. nggak agama Islam dengan undang-undang? Ya, ini kan negara bineka yang bersamaan. Bukan. Masa Kita nggak mau bahas seperti negara itu? kita negara apa. Benarkah agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oh, itu bukan ranah saya itu. Bukan ranah nggak ke situ saya. negaraannya. Iya, saya nggak berhak bicara Karena mereka seperti tidak itu. berani. Sekalipun yang saya katakan benar, tapi tetap saja saya akan dipenjarakan. Walaupun benar yang saya ucapkan. Iya. Gitu. Jadi Ya, kalau ya untuk silakan, membuktikan katakan saya saja. salah nggak mungkin. Tapi kalau untuk memenjarakan saya, mereka akan cari daya upaya. Tapi untuk membuktikan ucapan saya salah, tiada mungkin mereka sanggup. Nggak mungkin. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu Pak Ihsan. Dan segera Terima Anda kasih. meninggalkan agama Islam. Oh, jangan, Oke. tidak akan. Baik, saya turunkan. Ya. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Baik, Assalamualaikum saya warahmatullahi turunkan. wabarakatuh. Baik, saya turunkan teman-teman ya. Itulah. Maaf. Yang ngomong DPO. Sudah saya bilang sama kalian. Kenapa kalian tidak rame-rame ya? Demo sana ke Mabes Polri. Mabes Polri, ini ada orang ngomongin agama Islam nih. Katanya Muhammad nyuruh orang minum air kencing. Katanya agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Datang ke sana, berangkat. Heran saya dengan kalian. Oh, ngoceh-ngoceh aja di DPO. Saya akan tunjukkan kalian satu video ya. Bang, abang kok ngomong bahasanya kayak begitu? Kenapa bang bahasanya seperti itu? Nih, saya tunjukkan kalian satu video ya. Perhatikan. Ya. Sabar, pelan-pelan. Nanti kalian rapikan videonya ya. Perhatikan. Kalau Islam yang ngomong boleh. Kalau Kristen yang ngomong tidak boleh. Perhatikan, dengarkan ini, dengarkan ya. Perhatikan. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti,
Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Dikutip dari. Kalau orang Islam yang ngomong begitu, apa itu namanya dakwah? Itu saya hanya menanggapi omongan Egy Sujana. Kalau Egy Sujana bilang selain Islam bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Kan amat. Nah. Tapi kalau saya ngomong sebaliknya, tangkap. Penjarakan. Ya. Gini kalian tuh gini. Kenapa kalau Muslim berkata bahwa selain agama Islam harus dibubarkan, selain agama Islam tidak sesuai dengan Pancasila, boleh. Tapi kalau saya ngomong, menurut kajian saya, menurut pendalaman saya, bahwa agama Islam inilah yang harus dibubarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Mana ada yang nekat yang nyata? Yuk, silakan. Silakan, saya beri kalian kesempatan. Yang Muslim yang berilmu ya. Tolong, Muslim yang berilmu. Jangan Muslim yang asal ngomong. Baik. Kita kasih naik ada Nur Fajri. Nur Fajri, silahkan nyalakan kamera Anda. Nur Fajri. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Tadi sempat menyalakan kamera, tapi langsung saya turunkan gara-gara lama. Ya, silakan nyalakan kamera. Iya, boleh. Tolong dibantu, Bang. Saya bantu dari sini. Sudah? Ya, Nur Fajri Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim. Waduh, malah ngaca aja dia ini. Bang, udah ganteng, udah. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Wah, ini delay. Oke Bang, perbaiki dulu sinyal Anda. Sebabnya banyak. Ya, delay bukan apa-apa, nanti capek kita ngomong. Teman-teman kalau mau naik ke sini, jangan sinyal kalian delay ya. Saya sudah ngomong, nanti omongan saya itu 5 detik lagi baru sampai ke telinga Anda. Ya, teman-teman ya. Pastikan kalau Anda naik, sinyal Anda kuat, sinyal Anda bagus. Oke? Kita kasih naik ada Zaki. Itu tema bagus tuh teman-teman. Bahwa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama Islam harus dibubarkan. Karena tidak sesuai atau bertentangan. Ya, Zaki, silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar, Mbak Hadis. Oke. Nah, apa ceritanya? Ya, Zaki, tadi tema kita sudah sampai kepada agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka agama Islam itu seharusnya dibubarkan saja. Karena merongrong kedaulatan NKRI. Kenapa pula dibubarkan? Karena ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada itu Edis, nggak ada yang diganti. Semua Oke, sekarang saya tanya, apa lambang negara kita? Lambang bendera merah putih. Itu bendera kita. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, burung Garuda. Itu lambang. Tenang. Lambang negara aja nggak tahu. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda. Iya, lengkap itu di situ. Ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ikanya, ada pitanya, lengkap semua di situ. Jadi apa yang tenang. Menurut Muhammad harus dirubah nggak lambang negara Indonesia? Tidak pernah kata-kata dirubah. Coba, menurut ajaran agama Islam, bolehkah membuat gambar atau patung makhluk hidup? Tidak boleh kalau dibuat di rumah. Sebentar, pergi ke kantor negara. Pergi ke kantor-kantor yang mengurusi urusan-urusan negara. Ada nggak di situ foto wapres? Ada nggak di situ foto presiden? Ada nggak di situ foto burung Garuda?
Ada, itulah arti Nah, menurut Muhammad itu harus diturunin. Turunin itu. Saya tunjukin hadisnya. Mau saya tunjukin? Baik, saya tunjukin. Pantas kamu masih Islam. Baik. Nanti teman-teman kalau mau ngupload dirapikan ya. Waktu saya nyari-nyari begini jangan ikutan dimasukin juga. Males Anda mau mengedit videonya. Waktu saya lagi nyari hadis, itu dihilangin biar rapi videonya. Bentar ya. Bentar. Bahkan orang kalau menyimpan gambar itu disiksa sama api neraka itu ya. Perhatikan. Gak usah ditambah-tambah edis ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ada sebuah hadis supaya tidak boleh ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk hidup. Saya tunjukkan. Saya balikkan. Baik. Hilangkan dulu efeknya. Ya. Sudah kelihatan ya? Nih, hadisnya. Ini hadis yang pertama. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat ini. Perhatikan hadis yang lain lagi. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk hidup. Kemudian saya lanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum dan seterusnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Saya tunjukin lagi. Tenang, ini bukan cuma satu hadis. Tenang. Rasulullah bersabda, ya, seketika pulang dari safar, ketika aku menutup jendela rumahku dengan gorden yang bergambar, maksudnya makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah, lalu bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua batal. Ini banyak lagi nih hadisnya. Barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Terus saya tunjukkan lagi. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa, akan mengazabnya di neraka jahanam. Banyak sekali nih hadis-hadis nih. Patung-patung, gambar-gambar bernyawa tidak boleh ada di rumah orang muslim. Saya bacakan sampai habis nih hadis-hadisnya. Nih, saya tampilin lagi. Ya, saya tampilin semua, bukan cuma satu dua. Anda tidak tahu ini. Nih. Saya tunjukin lagi. Tahu semua pula edis ya? Iya, tahu. Karena saya belajar agama Islam. Gimana Anda ini? Nih, perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah. Apa itu maksud surah itu? Orang-orang yang buat patung atau gambar makhluk bernyawa. Perhatikan lagi. Dari Abdullah bin Umar dan seterusnya, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah ini, patung atau gambar makhluk bernyawa, akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu buat. Nih, ada lagi nih, banyak nih. Dari Aisyah ini banyak nih. Bahkan malaikat tidak akan masuk. Tidak akan masuk kalau ada gambar di rumah kalian. Nah, sekarang Anda udah cukup ya, Anda udah tahu itu. Anda sudah ngomong betul, berarti Anda sudah tahu. Saya balik dulu kamera saya, sebentar. Jadi menurut Muhammad, perbuatan menggambar, mengukir, membuat patung, makhluk hidup, bernyawa, gambarnya, dilarang nggak? Dilarang, di agama Islam. Sekarang saya tanya, burung Garuda, itu gambar makhluk bernyawa nggak? Bernyawa, burung. Bernyawa. Dilarang nggak menurut ajaran agama Islam? Dilarang, edis. Makanya, menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita harus dihapus nggak? Karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya ya, kalau kita ikut agama Makanya Islam, saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. tapi Pancasila kan beda sama peraturan-peraturan Rasulullah, itu kan beda. Pancasila ini. Iya, saya ngerti beda, Bang Zaki. Justru karena beda itulah makanya kelompok-kelompok Islam garis keras ingin merubah dasar negara kita. Ya, macam Sekarang itu saya ya. mau tanya, Bang, Anda jujur ya Bang ya sama saya Bang ya, Bang Zaki, jujur sama saya. Jujur, coba kita jujuran. Selama negara kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini,
Ada berapa banyak kelompok-kelompok Islam ingin mendirikan negara yang bersyariatkan Islam. Betul nggak? Betul, di Aceh mau berdiri. Iya. Di Aceh berdiri GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin mendirikan negara syariat Islam. DII, TII, Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, NII. Yang terakhir, Hizbut Tahrir Indonesia, betul? Iya. Jadi jangan nggak usah munafik kita bahwa memang menurut ajaran agama Islam bertentangan ajaran syariat Islam itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya. Yang benar menurut Pancasila agama Islam yang harus dibubarin. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Mana? Bukan agama Islamnya dibubari, diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Berarti agama Islam harus direvisi, betul? Bukan, Bhinneka Tunggal Ika kita diperbaiki dengan serapi-rapinya ikut ajaran Rasulullah. Tapi di Indonesia itu tidak ada lagi. Memang tidak ada dari dahulu. Oke, yang mana yang harus diperbaiki? Itu namanya kita egois tuh, Edis. Nggak boleh seperti itu Anda. Iya, makanya saya bilang, Bang, bertentangan. Gambarnya aja sudah bertentangan. Iya, Pancasila. benar. Bahkan menurut agama Islam nggak boleh ada foto Pak Prabowo dengan Mas Gibran, karena itu foto makhluk hidup. Menurut Muhammad nggak boleh. Gimana? Kalau foto boleh Mas Edis, tapi yang digambar itu macam patung dari kayu, itu dibuat macam Anda bilang tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi, hewan itu nggak boleh. Tapi kalau foto boleh. Foto boleh, baik. Saya akan tunjukkan ya beberapa ceramah Ustadz, karena kalau saya ngomong mereka nggak akan percaya. Nih ya. Nih. Apakah boleh memajang foto? Nih ya, perhatikan. Sebentar ya, gini ya, sebentar. Bolehkah memajang foto keluarga di dalam rumah? Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun au surah. Artinya, malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau dipajang gambar makhluk hidup. Mau gambarnya kiai, gambarnya wali, atau gambarnya siapapun, selama itu dipajang maka menyebabkan malaikat tidak masuk. Malaikat rahmah, pembawa kerahmatan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nggak boleh. Nih, saya tunjukkan lagi. Cuma 1, 2, tenang. Bagaimana hukumnya memajang? Nah ya nih. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali menanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto masjid? Nggak boleh, Bang. Jadi kalau orang misalnya taruhlah dia camat atau bupati Muslim, nggak boleh ada di situ foto Pak Prabowo sama Mas Gibran, nggak boleh. Iya, menurut Muhammad nggak boleh. Tidak akan masuk rahmat ke rumah, ke kantor bupati itu. Makanya saya bilang, Bang, ribet banget. Jadi orang Islam tuh ribet, ruwet. Nah, dibilang, saya ngomong itu bukan asal-asal ngomong saya itu. Nggak mungkin saya itu asal cuap-cuap, nggak mungkin. Saya itu belajar 13 tahun, belajar agama Islam. Jadi kenapa Anda nggak masuk Islam? Kau udah paham? Karena saya tahu tidak mungkin agama itu benar. Bayangin cuma, tidak boleh ada foto di rumah. Buat apa orang nyiptain itu kamera? Buat apa ada kamera di HP-mu? Bang, sudah saya bilang, jika kamu dalam 1 malam saja mau belajar, sungguh-sungguh ingin tahu tentang agama Islam, Anda buka hadis, Anda buka Al-Quran, maka percayalah, besok pagi ketika matahari terbit, kamu akan panggil tukang loak, dan kamu akan suruh tukang loak itu mengangkat Quran dan hadis dari rumahmu. Bawa ini, bawa sana, buat bungkus kacang. Oh, tidak percaya Anda dengan saya. Memang kita berbeda agama, tapi kita harus ada toleransi. Saya setuju. Kalau itu saya setuju. Saya setuju. Saya setuju bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling bersinergi, satu sama lain harus berdampingan, hidup rukun dan damai. Saya setuju. Masalahnya, kenapa orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen? Kenapa orang Islam saja yang mengait-ngaitkan, yang boleh membahas-bahas isi agama orang lain?
Iya, sebenarnya itu memang tidak boleh karena kita udah diajari toleransi, damai. Tapi dan yang terjadi ketenangan. bukan itu. Yang terjadi bukan itu. Pola pikir orang kan berbeda-beda, Edis. Tidak semua sama. Ya, masalahnya dibiarin oleh negara, malah difasilitasi. Loh, nih saya tunjukkan gambar. Saya berikan gambar. Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa dan ini siapa? Tahu nggak? Itu Zakir Naik. Siapa? Si Zakir Naik dengan siapa? JK tuh. Ya, Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden di Istana Wakil Presiden. Lihat logo ini yang kuning ini. Ini lambang sekretariat negara ini. Ini foto bukan foto diambil di rumah pecel lele ya. Ini bukan ini. Tapi ini gambar di Istana Wakil Presiden. Istana yang kita bangun dengan keringat kita. Ya, tulang punggung kita sampai sakit, encok bayar-bayar istana ini. Kerja siang malam kita banting tulang buat bayar pajak ini, diriin negara ini, istana ini. Nah, dengar, coba ya. Istana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara dipakai untuk menyambut seorang ulama Islam. Namanya Jakar Turun. Apa yang Jakar Turun bahas di Indonesia? Saya tanya, Bang. Zakir Naik ngomong apa sih di Indonesia? Apa yang dia bahas? Banyak ada bahas masalah kitab, Al-Quran. Bang, kalau cuman Quran, hadis, yang dia bahas nggak masalah, Bang. Yang dia bahas Kristen. Yang dia bahas Kristen, Bang. Jesus is Muslim, brother. Bang, bagaimana saya tidak menanggapi, bagaimana saya tidak membuka mulut saya ketika orang Islam kelakuannya seperti ini. Lalu Anda bilang, kita harus toleransi. Nggak boleh begitu, Bang. Bayangin nih. Nih ya, ini khotbahnya Zakir Naik di Indonesia nih. Bagi yang ngerti bahasa Inggris, ya. Nih, bagaimana ucapan Zakir Naik? Perhatikan. Anda nggak terima Anda Edis ya, Zakir Naik ya, seperti itu ya, nggak terima ya? Bukan saya tidak terima. Tolong berikan saya juga hak untuk menjawab. Kenapa ketika saya menjawab saya dipersekusi, saya diancam-ancam? Kenapa? Harusnya kalau saya menjawab, bantah saja argumen saya. Tidak perlu harus mempersekusi saya, tidak perlu harus memenjarakan saya. Gitu loh, yang bikin saya kesel itu. Adil ya? Menurut Anda itu saya adil, hanya ya? minta keadilan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, dikasih panggung nih. Ini Zakir Naik nih, Bang. Nih, perhatikan. I am ready to put my hand on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Nih, saya akan tunjukkan lagi, Bang ya. Nih, saya balik dulu, saya perbesar ya, sebentar. Gimana cara memperbesar ini? Aduh, sebentar ya. Oh, ini harus dirotasi dulu ya. Sorry, saya gagal ini. Mana rotasi HP ini? Kalau muter biar ini. Sabar. Bahasa Inggris. Gimana? Bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Iya, ini biar saya artikan. Sabar. Ini bagaimana caranya ini? Aduh, sebentar. Tolong sabar, beri saya waktu sebentar, sejenak ya. Ini cara baliknya. Ini dia, saya balik dulu ya. Saya balik. Kemudian saya perbesar. Saya balikan dulu kamera saya. Read the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. He never claimed divinity. Tuh, bayangkan, berapa orang Bang yang nonton ini? Dan nih ya, saya perbesar lagi. Dan nih. I am ready to put my hand on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me,
ribu orang yang menonton di Stadion Patriot di Bekasi. Bagaimana ketika ada ulama Islam membahas agama Kristen, orang Muslim teriak Allahu Akbar. Dan kalian katakan dakwah. Ketika saya jawab, kalian teriakin saya Allahu Akbar. Memang sakit memang kalian ini. Berarti menurut Anda harus tidak adil ya ini? Nggak adil. Coba saya boleh dong kalau Muslim bernarasi tentang agama Kristen, saya harus boleh juga bernarasi tentang agama Islam. Tapi Anda ini nggak boleh lari dari jalur ya. Nanti. Bahkan saya bilang Bang Zaki, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, saya terjun dari Monas. Tunjuk, saya sudah berikan. Tolong buktikan bahwa saya fitnah, biar saya lompat dari Monas. Jangan sampai menistakan agama. Iya, saya tidak menistakan. Yang saya ucapkan semuanya ada dalil-dalilnya. Anda paham kemarin kan tentang Ahok masuk kan? Kan jatuhnya dia kan udah menistakan agama itu. Ya, Pak Ahok masuk itu gara-gara orang Muslim demo di Monas. Iya. Bayangin, jaksa, apa sih tuntutan jaksa? Tuntutan jaksa kepada Pak Ahok apa? Hanya percobaan. Artinya apa? Artinya tidak terlalu serius. Gimana? Bayangin, jaksa cuma nuntut percobaan, tapi hakim memutuskan 2 tahun. Apa nggak ngeri? Bahaya. Itu ngeri banget loh. Dia cuman bilang, sedangkan orang yang di depan dia aja muslim-muslim pada ketawa. Gimana? Dia kan kejadiannya kan kalau nggak salah di mana? Di Jakarta Utara kan? Ya kan? Pulau Kapuk atau di mana itu kejadiannya? Kan udah lama sekali. Dia hanya bilang, jangan mau dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama yang menggunakan ayat Quran untuk keperluan politik. Yang dibilang kan benar. Maksudnya dibodoh-bodohi oleh ulama dengan menggunakan Quran. Jangan mau seperti itu. Karena banyak juga di Kristen juga ada. Banyak juga pendeta-pendeta yang membodoh-bodohi orang Kristen dengan membawa-bawa Bible. Di dalam Islam juga banyak yang membodoh-bodohi dengan membawa-bawa ayat Quran. Tapi karena kalian demo ya di Monas ya begitu akhirnya. Padahal jelas yang dimaksud Pak Ahok itu cuman orang-orang atau oknum-oknum ulama yang membawa-bawa Quran. Di Indonesia nih sangat kuat sekali tentang agama Islam. Jadi makanya saya bilang kalau sempat ada menista agama itu memang langsung masuk. Ya sudah, di mana saya memfitnahnya, Zaki? Coba gini aja Zaki, coba saya minta pengakuan dari kamu. Selama saya membuka forum diskusi lintas iman ini, pernahkah kamu mendengar, melihat bahwa yang saya narasikan tentang agama Islam ataupun Muhammad merupakan fitnah? Merupakan fitnah yang saya dengar selama ini, yang saya cermati selama menonton Edis, ada, tapi tidak terlalu banyak. Memang banyak mengikuti hadis, tapi kebanyakan ini saya jujur ya, kebanyakan Edis ini menyimpulkan. Coba satu itu aja. Satu. Nah, contohnya macam Rob seperti Rasulullah, itu anggapan Edis juga Rob, tapi di umat Islam itu tidak seperti itu. Satu poin itu. Nekat yang nyata Anda mengatakan itu fitnah saya. Baik, Zaki. Anda mengatakan kepada saya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kesimpulan saya. Apakah yang mengatakan Muhammad itu adalah Rob adalah saya sendiri atau orang-orang Islam yang berdebat dengan saya? Baik, saya akan tunjukkan. Adakah lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Kita mulai dari Yusuf PI. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Baik, itu Yusuf PI, pengakuan Yusuf PI bahwa Muhammad adalah Rob. Pengakuan Daman Al-Mantiki, seorang pentolan APII asal Aceh. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Oke, 2 ya Rob kalian, Allah dan Muhammad. Terus, pernyataan lagi dari Ar-Rasyid. Perhatikan, apakah Ar-Rasyid mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam? Perhatikan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa?
Islam. Siapa lagi? Siapa? Itu pendebat-pendebat Muslim yang berdebat dengan saya, yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Jadi yang bilang Muhammad Rob itu bukan saya, tapi Muslim lawan debat saya sendiri. Perhatikan, Tasik Ngaji, seorang YouTuber dengan 1 juta subscribers. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Jadi berhenti. Anda menuduhkan kepada saya bahwa tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya. Itu tadi siapa itu berbicara untuk Anda, Edis, isu PI. Mengatakan Rob itu untuk kamu saja, tapi bukan di forum-forum ceramah saya. Karena dia takut. Karena dia takut kalau mengatakan Muhammad Rob nanti hilang penontonnya. Itu sudah kita bahas lama, Zaki. Jadi tuduhanmu terpentalkan bahwa saya mengatakan Muhammad Rob. Bukan saya yang bilang, tapi para pendebat-pendebat Muslim. Silakan, tuduhan yang lain apa? Tuduhan yang lain seperti Rasulullah menggauli Aisyah di umur 6 tahun. Tapi di dalam hadis itu saya tidak pernah mengatakan Muhammad menggauli Aisyah umur 6 tahun. Yang saya katakan Muhammad menggauli Aisyah ketika berumur 9 tahun. Jadi Muhammad menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berumur 9 tahun. 9 tahun menggauli, menikah 6? Ya, 6 atau 7 tahun dinikahi, digauli atau hidup rumah tangga 9 tahun. Benar atau salah? Benar, biar paham yang dibawa. Biar paham yang dibawa. Coba yang mana? Yang fitnah yang mana? Di dalam ajaran agama kami, Zaki. Saya lihat forum-forum lain, Edis. Makanya saya lebih suka menonton ini. Saya lihat forum-forum lain. Banyak dia menyimpulkan terlalu dalam. Bilangnya menikahi 6 tahun. Menggauli 6 tahun. Bukan, tidak benar. Muhammad tidak menggauli Aisyah di umur 6 atau 7 tahun. Itu hanya dinikahi saja. Sedangkan hidup berumah tangga atau digauli berumur 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Di dalam agama kami, Zaki, dikatakan, jangan kamu bersaksi dusta. Jangan ucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nggak boleh. Itu. Nggak boleh saya ngomong-ngomong yang dusta-dusta tentang Muhammad. Nggak boleh memang. Iya, yang fakta-fakta saja. Tetapi kenapa ketika saya mengucapkan fakta, di mana rumahmu? Di mana alamatmu? Gimana? Kita nih, Edis, saling, ya saya berbicara sedikit. Kita nih saling menghargai sesama manusianya, utama ya, terutama sesama manusianya. Saling menghargai satu sama baik, satu sama lain, saling damai. Jangan ada pertengkaran, pericukan. Saya di luar acara ini, di luar acara begini, kalau saya ketemu teman-teman saya yang Muslim, ketemu saudara-saudara saya yang Muslim, saya suruh masuk rumah makan, kita, makan enak, mau makan apa? Oh, jangan tanda tanya. Tapi makan ini babi ya? Oh, tidak dong. Karena saya tahu bagi Muslim babi itu haram, tapi kalau kepepet boleh. Iya, kepepet boleh. Iya. Contohnya kepepet di saat di hutan sudah nggak ada lagi yang mau dimakan, nggak mungkin batang kayu dimakan. Betul? Ya, artinya Muslim boleh makan babi kalau kepepet, betul? Boleh tiba meninggal. Boleh. Kalau kepepet udah nggak ada lagi yang mau dimakan, itu juga diajari juga, itu memang ada seperti itu. Oke lah, Zaki. Baik, karena mudaratnya banyak apa kan? Mudaratnya seperti kalau kita meninggal kan mudaratnya lebih parah. Lebih baik kita makan babi, jadinya kita masih bisa bertahan hidup. Ajaran Islam itu kalau sebenarnya netral kita bilang, tapi banyak orang mempersuliti. Sebenarnya sulit, banyak orang menetralkan. Oke lah, Zaki. Karena saya tidak dapati Anda bisa menunjukkan satu fitnahan terhadap agama Islam, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain, oke? Oke, siap. Baik, terima kasih Zaki. Selamat malam. Baik, ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah,
bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang, apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin, karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, dilompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya
mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Terus, jadi nadi